Pemerintah mencatatkan posisi utang negara yang terus meningkat. Hingga akhir kuartal 3 tahun 2025, total utang pemerintah tercatat tembus 9.408,64 triliun rupiah. Meski nilainya besar, pemerintah menegaskan kondisi fiskal nasional tetap berada dalam batas aman dan terkelola secara hati-hati. Data ini dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan. Pemerintah menilai pengelolaan utang tidak semata dilihat dari besarnya angka, melainkan dari kemampuan negara dalam membayar kewajibannya. Dari total utang sebesar 9.408,64 triliun rupiah, sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN. Nilainya mencapai 8.187,55 triliun rupiah atau sekitar 87% dari total utang pemerintah. Sementara itu, porsi utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar 1.221,9 triliun rupiah atau sekitar 13%. Pemerintah menyebut struktur ini sebagai strategi pembiayaan yang lebih terkendali dan transparan karena SBN dikelola melalui mekanisme pasar yang jelas. Utang dari penerbitan SBN juga tercatat meningkat sekitar 2,59% dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di angka 7.980,87 triliun rupiah. Dari sisi rasio, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB per akhir kuartal 3 2025 tercatat sebesar 40,30%. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah menegaskan menjaga rasio utang tetap terkendali menjadi salah satu indikator utama kesehatan fiskal nasional sekaligus untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan pengelolaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Ia memastikan utang negara tidak akan menjadi beban bagi generasi muda di masa depan. Menurut Purbaya, utang tidak diukur semata dari besarnya nilai pinjaman, tetapi dari kemampuan dan kemauan negara untuk membayarnya. Kunci utama ada pada pengelolaan anggaran yang efisien dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Purbaya menyebut pemerintah terus menjaga indikator fiskal utama berada di level aman. Rasio defisit anggaran dijaga di bawah 3%, sementara rasio utang tetap di bawah 60% dari PDB. Ia menilai disiplin fiskal Indonesia bahkan lebih baik dibandingkan banyak negara maju. Saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan defisit anggaran secara terukur di kisaran 2,6 hingga 2,8%. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi countercyclical di mana pemerintah akan mendorong belanja saat ekonomi melambat dan menahan laju belanja ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 hingga 6%. Target ini dinilai penting untuk mencegah Indonesia terjebak dalam middle income trap. Menghadapi tahun 2026, Purbaya memetakan 3 tantangan utama, yaitu iklim investasi, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika ekonomi global. Namun menurutnya, faktor global justru ditempatkan di urutan ketiga. Ia menekankan bahwa sekitar 90% penggerak ekonomi Indonesia bersumber dari kekuatan domestik, sementara resiko global berada di luar kendali pemerintah. Purbaya menilai ketidakpastian global merupakan kondisi yang selalu hadir setiap tahun, mulai dari konflik geopolitik hingga gejolak ekonomi dunia. Karena itu, terlalu fokus pada resiko eksternal justru berpotensi menghambat langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan, selama fondasi domestik kuat dan pengelolaan fiskal disiplin, perekonomian nasional diyakini mampu tumbuh secara berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang.